The Linguistic Miracle, Episode 47, Baitullah yang unik dan mulia, Unique and Glorious Temple. Tidak ada pesta rutin di dunia ini dan dalam sejarah peradaban yang bisa menandingi pesta jemaah haji di Baitullah. Jika pesta olimpiade dihadiri utusan dari berbagai negara, namun yang hadir hanyalah para atlet dan tim resminya serta penggemar olahraga. Namun, pesta jemaah haji setiap tahun dihadiri jutaan manusia dari berbagai kalangan, profesi, dan tingkat strata sosial. Pesta paling ramai dan paling sakral di Baitullah dalam sejarah peradaban manusia adalah ibadah haji yang dipusatkan di Baitullah, tanah suci Mekah. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Ali Imran 95. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ali Imran ayat 96. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ali Imran 97. Al-Quran tidak mengemukakan secara konkret kapan Ka'bah tersebut dibangun dan oleh siapa. Namun dalam surah Ibrahim ayat 37, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati." Ini berarti Nabi Ibrahim hanya melanjutkan atau membongkar Ka'bah, sedangkan Ka'bah tersebut adalah rumah ibadah umat manusia yang paling pertama dibangun di muka bumi ini. Ada yang mengatakan bahwa rumah pertama adalah Baitul Maqdis di Palestina. Namun, ini hanya pendapat. Quran sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW mengungkapkan kebenaran dalam bahasa yang tegas tersurat bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama. Nabi Ibrahim adalah bapak dari 3 agama besar saat ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nabi-nabi yang membawa ajaran tauhid berserah diri kepada Allah yang disebut agama samawi atau agama langit adalah turunan Nabi Ibrahim. Ketiga agama ini memuliakan Nabi Ibrahim. Ketiga agama ini menggunakan kata yang sama dan tidak diterjemahkan untuk mengharapkan penerimaan doa kepada Allah dengan ungkapan amin. Pengungkapannya berbeda sedikit karena pengaruh lidah bahasa. Inilah sekaligus simbol persatuan, makanya orang Islam selalu mengucapkannya dengan kor atau bersama. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail melanjutkan atau membongkar Ka'bah yang bentuknya dipertahankan hingga kini. Doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah dan terbukti hingga hari ini. Ini pun menjadi bukti akan kebenaran ungkapan bahasa dalam Al-Quran sebagai mukjizat yang dapat kita persaksikan kebenarannya, the living miracle.
Seruan Nabi Ibrahim di Bukit Sunyi untuk memanggil umat manusia melaksanakan ibadah haji saat itu hanya dijawab oleh gua-gua sekitarnya dengan gema. Mereka memenuhi panggilan Ibrahim karena undangannya itu diabadikan dalam Al-Quran. Ibadah haji di Baitullah Mekah adalah acara rutin terbesar di dunia. Dalam Al-Quran diungkapkan, mereka datang dari berbagai penjuru dengan unta kurus. Nampaknya, ungkapan unta kurus itu mewujud dalam bentuk mobil, kereta api, dan pesawat. Karena kendaraan-kendaraan ini terdiri atas tulang semacam benda-benda keras yang dominan dan daging berupa material lembut yang sedikit sebagai pelengkapnya.